Baik, selamat pagi seluruh siswa kami kelas 12. Di pagi hari ini kembali kita masuk pertemuan fisika, tepatnya pertemuan yang ketiga. Dan hari ini anak kami kita mempelajari mengenai hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Bunyi hukum Coulomb: besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik yang kemudian disebut sebagai gaya Coulomb berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Ulangi nak ya. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik yang kemudian disebut sebagai gaya Coulomb berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Ada dua jenis muatan listrik. Yang pertama, muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik dapat saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar muatan listrik dapat berupa tarikan atau dorongan satu sama lain yang disebut sebagai gaya Coulomb atau gaya elektrostatik. Antara dua muatan sejenis dapat menghasilkan gaya tolak menolak satu sama lain, sedangkan antara muatan berbeda jenis menghasilkan gaya tarik menarik satu sama lain. Baik, dalam gambar Bapak ini coba perhatikan anak kami. Contohnya di sini ada muatan Q1, di sini ada muatan Q2. Ketika kedua muatan bertanda positif atau sejenis, maka kedua muatan ini anak kami yang berjarak R ini akan tolak menolak dengan gaya yang sama yang disebut sebagai gaya Coulomb, yaitu F12 ke sebelah kiri dan F21 ke sebelah kanan. Besarnya gaya tolak menolak ini anak kami antara F12 dan F21 adalah sama, ya, sama. Jadi F12 sama dengan F21 sama dengan F, ya nak ya. Yang kedua, ketika bendanya sama-sama bermuatan negatif dan jauhnya sejauh R, maka dengan hal yang sama kedua muatan ini akan tolak menolak dengan besar yang sama, F12 ke sebelah kiri dan F21 ke sebelah kanan. Jadi besarnya sama gaya tolak menolaknya, ya. Yang ketiga, ketika kedua benda memiliki muatan yang berbeda, contohnya Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan negatif, maka kedua muatan ini anak kami akan tarik menarik dengan gaya yang sama, yaitu F12 ke sebelah kanan dan F21 ke sebelah kiri. Kedua muatan ini akan tarik menarik dengan besar gaya yang sama. Berdasarkan hukum Coulomb, besar gaya interaksi antar dua muatan memiliki besar yang sama pada masing-masing muatan, yaitu F12 sama dengan F21. Besar gaya Coulomb tersebut dipengaruhi oleh suatu konstanta K sama dengan 1/4 V epsilon dengan nilai yang dipengaruhi oleh permitivitas medium atau epsilon, ya. Jika muatan berada dalam medium udara, maka nilai K sebanding dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ulangi ya. Nilai K sebanding dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Besar gaya Coulomb antara dua muatan listrik dapat ditentukan dengan persamaan satu berikut ini. Tadi Pak bilang bahwa kedua gaya itu memiliki besar yang sama, maka F12 sama dengan F21 sama dengan F sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Baik, inilah anak kami persamaan untuk gaya Coulomb, menentukan besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh dua muatan listrik, ya. Baik,
F12 sama dengan F21 sama dengan F sama dengan 1 per 4 V epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Enak ya, dimana K sama dengan 1 per 4 V epsilon 0, dimana F12 sama dengan gaya yang bekerja pada benda pertama bermuatan Q1 karena pengaruh muatan Q2 benda kedua dengan satuan Newton. F21 adalah gaya yang bekerja pada benda kedua bermuatan Q2 karena pengaruh muatan Q1 benda pertama dengan satuan Newton. Enak ya. Jadi F12 sama dengan gaya yang bekerja pada benda pertama karena pengaruh benda muatan kedua. Sedangkan F21 sama dengan gaya yang bekerja pada benda kedua bermuatan kedua karena pengaruh muatan Q1. Oke, jelas ya. Baik, dengan R sama dengan jarak antara kedua benda dengan satuan meter. Dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang vakum sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat Newton min 1 meter pangkat min 2. Dan K adalah bilangan konstanta sama dengan 1 per 4 V epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Enak ya, ini sangat jelas. Jadi ketika nanti berhadapan dengan soal, kita menggunakan persamaan yang ini. Baik, untuk muatan yang membentuk pola, contohnya ada muatan berbentuk bujur sangkar, ada 4 muatan masing-masing di sudut bujur sangkar, bisa kita tentukan besar muatan akhirnya, muatan totalnya. Kalau misalnya di gambar ini kami ada 3 muatan masing-masing di sudut sebuah segitiga sama sisi, ya. Kalau misalnya ini merupakan bermuatan Q1 nya bermuatan positif, Q2 nya bermuatan negatif, dan Q3 nya bermuatan positif. Berapa besar gaya kolom yang bekerja pada ketiga muatan ini? Ya, ketika misalnya berapa besar gaya kolom yang dialami oleh Q1 karena pengaruh Q2 dan Q3, maka bisa kita tentukan menggunakan komponen gaya ini. Enak ya, dimana kalau Q1 dan Q3 ini kan sama jenis muatannya, maka akan tolak menolak, sehingga pengaruh Q3 ini terhadap Q1 adalah ke sebelah atas ini. Nilai dia F13. Sedangkan Q1 dan Q2 ini berbeda jenis muatannya, sehingga Q1 dan Q2 saling tarik menarik, maka arah gaya kolomnya berada ke Q2 karena tarik menarik. Enak ya. Kenapa di sini hanya ada F12? Kenapa enggak ada F21? Karena yang ditanya hanya pada Q1. Sebenarnya anak kimia di sini juga ada gaya. Ini ada gaya F21, dan di sini juga ada ini Q1, ini Q3. Di sini juga ada gaya anak kami. Ke arah sini. Ini F31. Ini tadi Q3 dengan Q1 tolak menolak. Nah, ya. Sedangkan di sini Q1 dengan Q2 tarik menarik. Oke nak, tapi karena yang ditanya misalnya pada Q1, maka yang Bapak gambarkan hanya pada Q1. Ya. Baik. Muatan Q1 mendapat gaya tarikan menuju muatan Q2 sebesar F12. Nah, ini dia. Muatan Q1 juga mendapatkan gaya tolakan, ya. Mendapatkan gaya tolakan menjauhi Q3 sebesar F13, yaitu ini, ya. Q1 ditolak oleh Q3 dan Q1 ditarik oleh Q2. Nah, maka ini gayanya. Gaya F13 dan gaya F12. Ya. Muatan Q1 juga mendapatkan gaya tolakan menjauhi Q3 sebesar F13. Selanjutnya, gaya kolom pada muatan Q1 yaitu F1 merupakan resultan dari gaya F12 dan F13. Besar resultan gaya kolom F1 dapat ditentukan dengan persamaan resultan vektor seperti persamaan 2
F1 sama dengan akar dari F13 kuadrat tambah F12 kuadrat tambah 2 kali F13 dikali F12 kosinus theta, di mana theta merupakan sudut apit antara F13 dan F12, sedangkan resultannya adalah F1. Enak ya? Baik, kita masuk ke contoh soal. 3 buah benda masing-masing bermuatan listrik sebesar Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 8 kulum, Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 kulum, dan Q3 sama dengan min 6 kali 10 pangkat min 8 kulum yang terletak dalam satu garis lurus seperti pada gambar di bawah ini. Jika jarak R1 sama dengan 3 cm dan R2 sama dengan 6 cm, tentukanlah besar gaya kolom yang dialami oleh benda bermuatan Q3. Baik, kita jawabnya ya. Jadi yang ditanya adalah berapa besar gaya kolom yang dialami oleh Q3 ini. Oke, di sini ada Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan positif juga, sedangkan Q3 bermuatan negatif. Baik, anak kami. Jadi di sini ketika yang ditanya besar gaya kolom hanya yang dialami oleh gaya Q3 ini, ya, maka kita perhatikan ada dua muatan yang mempengaruhi Q3, yaitu Q1 dan Q2. Yang pertama, Q1 mempengaruhi Q3 dengan gaya F31. Ya, ini merupakan saling tarik menarik. Sedangkan Q2 mempengaruhi Q3 dengan F32, juga saling tarik menarik. Ya, F31 di sini tarik menarik dan F32 juga tarik menarik. Jadi di sini gaya kolom yang dialami oleh muatan ketiga nanti harus kita kurangkan. Ya, harus kita kurangkan. Baik, ketika misalnya kita buat di sini nak kami F31 sama dengan K dikali Q3 dikali Q1 per R1 kuadrat. Ya, ini arahnya ini ke sebelah kiri, dan F32 sama dengan K kali Q3 dikali Q1 per R2 kuadrat. Oke? Nah, ini merupakan gaya kolom yang dialami oleh muatan ketiga karena pengaruh muatan kedua. Sedangkan F31 merupakan gaya kolom yang dialami oleh muatan ketiga karena pengaruh muatan pertama. Oke anak kami, karena di sini yang ke kanan adalah F32 dan ke kiri adalah F31, maka kita buat di sini karena bertolak belakang ya, atau arahnya berlawanan, maka di sini kami F3 sama dengan F32 dikurang F31 sama dengan K dikali Q3 dikali Q2 per R2 kuadrat. Nah, ini kami taruh ya, RQ2 yang tadi ya, dikurang K dikali Q3 dikali Q2 per R1 kuadrat. Oke, karena di sini ada K dikali Q3, di sini juga ada K dikali Q3, maka K dikali Q3 kita keluarkan sehingga persamaan akhirnya menjadi ini. Nah ya. Persamaan akhirnya menjadi ini, F3 sama dengan K Q3 dikali Q2 per R2 kuadrat dikurang Q1 per R1 kuadrat sama dengan F3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 8 buka kurung
2 kali 10 pangkat min 8 per 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan dikurang 3 kali 10 pangkat min 8 per 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Enak ya. Ini jarak R2, ini jarak R1 ya. F3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 8 dikali 2 per 2 kuadrat dikurang 3 per 1 kuadrat Newton sama dengan 9 dikali 6 dikali 0,5 dikurang 3 per 9 ya, dikali 10 pangkat 9 dikurang 8 dikurang 8 tambah 4 kena ya. Dan akhirnya F3 sama dengan min 15 kali 10 pangkat min 3 Newton sama dengan min 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton. Tanda negatif menunjukkan arahnya ke arah kiri. Nah ya, dalam arti F32 lebih kecil dibanding F31 sehingga muatan ketiga ini tertarik ke sebelah kiri. Nah ya, tertarik ke sebelah kiri. Oke, baik. Persamaan ini mungkin sangat mudah jika anak kami mempelajarinya di rumah. Jadi tolong perhatikan video yang Bapak buat ini dengan baik-baik. Bapak harapkan jika ada pertanyaan langsung tanyakan ke Bapak, anak ya. Apalagi jika ada soal nanti, tolong ditanyakan bagus-bagus supaya anak kami bisa mengerti dan paham tentang hukum Coulomb. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salam.